Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang sedang menonton malam ini diberi kesehatan, hati yang tenang, dan rezeki yang cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga cerita ini bisa menemani kalian, entah sambil rebahan, ngopi, atau menunggu kantuk datang. Jangan lupa, kalau ceritanya terasa dekat di hati, silakan tekan like. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Cerita yang akan kita dengar ini berangkat dari hal yang sangat akrab. Dalam kehidupan sehari-hari, suara mangkuk beradu, uap kuah panas, dan gerobak mie ayam bakso yang setia mangkal di sudut kampung. Tidak ada rumah mewah, tidak ada tokoh besar, hanya seorang pedagang kecil, rutinitas sederhana, dan harapan agar dagangan laku esok hari. Namun di antara doa yang biasa terucap, ada satu malam ketika doa itu tidak dibaca, bukan karena lupa, melainkan karena keadaan memaksa. Dari semuanya perlahan berubah, tanpa teriakan, tanpa darah, tanpa tanda yang jelas. Seperti kuah yang dimasak terlalu lama, aromanya tetap harum, tapi ada rasa yang sulit dijelaskan. Mari kita mulai kisah ini. Sebuah cerita tentang pilihan kecil, di waktu yang sunyi, menjelang subuh, setiap sore. Sebelum matahari benar-benar condong ke barat, Pak Suroto selalu melakukan hal yang sama. Dengan kaos lusuh yang warnanya sudah tak jelas dan handuk kecil melingkar di leher, ia mendorong gerobak mie ayam baksonya keluar dari halaman rumah petak. Roda gerobak berdecit pelan, seperti suara orang tua yang mengeluh tapi tetap berjalan. Gerobak itu bukan barang baru. Cat birunya mengelupas di sana-sini. Kaca etalasenya sudah buram, tapi panci kuahnya selalu bersih. Pak Suroto percaya, rezeki itu soal niat. Selama kuahnya dijaga dan tangan tetap jujur, pembeli pasti datang. Dulu, perempatan kampung tempat ia mangkal tidak pernah benar-benar sepi. Anak-anak bermain sepeda sampai maghrib, ibu-ibu duduk di teras sambil mengupas bawang, dan bapak-bapak nongkrong di pos ronda, membicarakan harga beras dan cuaca yang makin tak menentu. Dari musola kecil di sudut gang, azan terdengar setiap waktu salat. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk mengingatkan. Pak Suroto menyusun bangku plastik, menyalakan lampu bohlam kuning di gerobak, lalu mulai bekerja. Tangannya cekatan, menuang kuah, menabur daun bawang, mengetuk mangkuk dengan sendok. Ting, ting. Suara itu dulu seperti panggilan. Sekali terdengar, orang-orang tahu mie ayam bakso Pak Suroto sudah buka. Namun sekarang, suara itu lebih sering bergaung tanpa jawaban. Beberapa pembeli lama masih datang. Pak RT yang selalu minta bakso campur, atau tukang ojek yang makan sambil mengeluh pegal. Tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Kadang 1 jam berlalu, tanpa satupun mangkuk terisi. Pak Suroto hanya berdiri, mengaduk kuah perlahan. Matanya menatap jalan kampung yang mulai gelap. Obrolan warga pun berubah. Dulu ramai menyapa, sekarang lebih sering sekadar anggukan. Bukan karena tak ramah, tapi karena semua sedang sibuk menyesuaikan hidup. Harga naik, pekerjaan sulit, dan pilihan makin sedikit menjelang Isya. Cahaya putih menyilaukan muncul di ujung perempatan. Sebuah minimarket baru berdiri di sana. Dindingnya bersih, kacanya bening, lampunya terang seperti siang. Musik pelan terdengar dari dalam. Pintunya terbuka, otomatis tiap ada orang masuk. Sejak bangunan itu ada, perempatan terasa berbeda. Orang-orang lebih sering menyeberang ke sana. Anak muda nongkrong di depan minimarket sambil memegang gelas kopi. Cahaya putihnya memantul ke jalan, membuat lampu bohlam gerobak Pak Suroto tampak makin redup. Pak Suroto menatap sebentar ke arah bangunan itu. Tidak ada marah di wajahnya, hanya lelah. Ia kembali mengaduk kuah, mengecap rasanya, lalu mengangguk pelan. Masih sama, masih enak. Setidaknya, itu yang ia yakini. Saat azan Isya berkumandang, ia berhenti sejenak, menatap pensi, menyekat tangan, dan menunduk. Di antara suara azan dan dengung listrik minimarket, Pak Suroto berdiri di perempatan, bersama gerobak kecilnya, menunggu malam, menunggu pembeli, dan menunggu harapan yang entah masih mau datang atau tidak. Malam selalu berakhir dengan cara yang sama bagi Pak Suroto. Setelah pembeli terakhir pergi dan perempatan kembali lengang, ia menutup panci kuah perlahan, seolah takut mengganggu sesuatu. Bangku plastik disusun, lampu bohlam dimatikan, lalu gerobak didorong pulang melewati gang sempit yang hanya cukup dilewati 1 orang di rumah petak itu. Istrinya sudah menunggu dengan wajah lelah, bukan wajah marah, bukan juga wajah menuntut. Justru itu yang membuat Pak Suroto semakin berat melangkah. Di meja kecil dekat dapur, ada tumpukan kertas, buku tabungan sekolah anaknya, kwitansi cicilan gerobak, dan catatan utang tepung serta daging bakso dari pemasok langganan.
Besok uang SPP Nia jatuh tempo, kata istrinya pelan, hampir berbisik, sambil melipat seragam sekolah yang warnanya mulai pudar. Pak Suroto mengangguk. Ia tahu, ia selalu tahu, tapi tahu tidak selalu berarti punya jawaban. Anaknya sudah tidur di kamar kecil di sudut rumah. Tas sekolahnya tergantung rapi, sepatu diletakkan sejajar, seperti diajari untuk selalu tertib meski hidup tidak pernah benar-benar. Pak Suroto menatap lama ke arah pintu kamar itu sebelum duduk di depan panci kuah yang masih hangat. Ia tidak langsung membersihkannya. Sendok besar masih terendam, aroma kaldu masih mengambang di udara. Pak Suroto duduk di bangku rendah, menatap permukaan kuah yang perlahan mendingin. Tangannya memegang sendok, tapi tidak mengaduk. Pikirannya sibuk menghitung, bukan jumlah bakso, tapi hari. Berapa hari lagi sampai pemasok datang menagih? Berapa malam lagi sampai cicilan gerobak jatuh tempo? Berapa kali lagi ia harus menunduk dan tersenyum saat meminjam? Dulu, meminjam bukan hal yang terlalu memalukan. Semua orang saling bantu, tapi sekerong, rasa itu berbeda. Setiap kali ia mendatangi tetangga atau kerabat, ada jeda sebelum jawaban. Ada tatapan yang seolah berkata, lagi-lagi kamu. Pak Suroto pernah berdiri lama di depan rumah Pak RT. Niat meminjam sedikit uang, tapi langkahnya terhenti. Ia berbalik sebelum sempat mengetuk. Dadanya terasa sempit, bukan karena tidak butuh, tapi karena terlalu sering butuh di depan panci kuah itu. Ia menghela napas panjang. Kuah ini satu-satunya yang selalu setia, dirawat, dijaga, dipanaskan setiap hari. Tapi bahkan kuah pun butuh isi, tulang, daging, bumbu, semua butuh uang. Istrinya tidak memaksa, tidak menyalahkan, tapi diamnya justru menjadi beban. Kedang, Pak Suroto berharap dimarahi saja agar ada alasan untuk melawan. Namun yang ada hanya kesabaran, dan kesabaran itu terasa mahal. Malam semakin larut. Suara televisi dari rumah tetangga satu persatu mati. Dari kayohan terdengar suara motor. Minimarket yang masih buka. Dunia terus berjalan, sementara Pak Suroto merasa diam di tempat. Ia akhirnya bangkit, mencuci panci kuah dengan hati-hati, seperti sedang melepas sesuatu yang berat. Air mengalir, membawa sisa-sisa kaldu ke selokan, tapi pikiran dan beban di dadanya tidak ikut hanyut. Sebelum tidur, Pak Suroto duduk di tepi kasur, menatap lenggit-lenggit rumah yang retaknya sudah ia hafal. Dalam hati, ia berdoa pendek, bukan doa panjang yang indah, hanya satu kalimat sederhana. Besok semoga ada jalan. Namun di sudut pikirannya, terselip satu perasaan lain. Lelah. Lelah untuk berharap, lelah untuk meminjam, dan lelah untuk selalu merasa. Di antara pasrah dan malu, Pak Suroto terjepit. Tanpa tahu bahwa malam-malam sunyi di depan panci kuah itu sedang membuka pintu bagi sesuatu yang tak pernah ia niatkan. Malam itu berjalan lambat. Langit kampung tampak berat, seperti menahan hujan yang tak jadi turun. Lampu bohlam di gerobak Pak Suroto menyala redup, dikerubungi beberapa serangga kecil. Panci kuah mengepul tipis, suaranya gelap, menemani waktu yang terasa panjang. Biasanya, pada jam segini masih ada 1-2 pembeli yang datang terlambat. Tapi malam itu tidak. Bangku-bangku plastik tetap kosong. Dari arah minimarket, cahaya putih menyilaukan seperti biasa, sementara musik pelan terdengar samar. Pak Suroto menghela napas, lalu berniat menutup lebih cepat. Saat itulah seseorang datang. Langkahnya pelan, nyaris tak terdengar. Seorang pria paruh baya berdiri di depan gerobak, mengenakan jaket gelap dan topi lusuh. Wajahnya biasa saja, tidak menyeramkan, tidak mencolok. Tapi ada sesuatu dari caranya berdiri. Terlalu tenang untuk ukuran orang yang baru datang dari jalanan gelap. "Mie ayam bakso 1," katanya singkat. Pak Suroto mengangguk, sedikit terkejut karena akhirnya ada pembeli. Ia mengambil mangkuk, mulai bekerja seperti biasa. Tangannya bergerak otomatis. Mie, potongan ayam, bakso, kuah panas. Namun ia merasa diperhatikan, bukan seperti tatapan pembeli lapar, melainkan seperti orang yang sedang mengamati sesuatu dengan teliti. Pria itu tidak banyak. Ia duduk tegak, tangannya di atas meja, matanya mengikuti setiap gerakan Pak Suroto. Saat kuah dituang, saat sendok mengetuk mangkuk, bahkan saat tutup panci dibuka sebentar. Tatapan itu membuat Pak Suroto sedikit canggung. "Sepi sekarang," kata pria itu akhirnya, suaranya datar. "Iya," jawab Pak Suroto sambil menyodorkan mangkuk. "Sejak ada minimarket." Pria itu mengangguk pelan, lalu mulai makan. Cara makannya rapi, tidak terburu-buru. Ia mengunyah lama, seolah ingin benar-benar merasakan setiap suapan. Pak Suroto memperhatikannya sebentar, lalu membersihkan panci kecil di samping. "Kuahnya dijaga." "Ya," kata pria itu tiba-tiba.
Masih terasa niatnya. Pak Suroto tersenyum kecil. Kalau soal kuah, saya usahakan. Pria itu berhenti makan sejenak, menatap panci kuah. Dagangan itu, Pak, Serenia, bukan soal rasa, tapi soal waktu dan caranya. Pak Suroto tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk, mengira itu nasihat biasa. Namun kalimat itu terdengar berbeda, seperti bukan sekadar basi-basi. Setelah mangkuknya kosong, pria itu berdiri. Ia mengeluarkan uang, meletakkannya pas, lalu tidak langsung pergi. Kalau mau, dagangan laris, katanya ringan, hampir seperti bercanda. Kadang ada amalin-amalin kecil, sederhana, nggak merepotkan. Pak Suroto terkekeh canggung. Saya mah jualan biasa saja, Pak. Pria itu tersenyum tipis. Justru yang biasa itu kadang lupa caranya. Ia lalu melangkah pergi, menyusuri gang gelap tanpa menoleh lagi. Tidak ada alamat, tidak ada nama, hanya kalimat itu yang tertinggal. Pak Suroto berdiri lama di depan gerobak. Ia menutup panci kuah, tapi tangannya berhenti di sana. Kalimat amalin-amalan kecil itu berputar di kepalanya. Bukan sebagai godaan, melainkan sebagai bisikan yang sulit diabaikan. Di rumah nanti, ia akan kembali duduk di depan panci kuah, menghitung, mengingat, dan entah kenapa malam itu membayangkan bagaimana rasanya jika sekali saja dagangannya benar-benar laris, tanpa meminjam, tanpa menunduk. Angin malam berembus pelan. Lampu minimarket masih terang, sementara di perempatan camp, gerobak Pak Suroto tampak diam, menyimpan satu kalimat ringan yang mulai berakar di pikirannya. Malam itu, Pak Suroto pulang lebih larut dari biasanya. Dagangan tidak habis, badan lelah, dan pikirannya penuh. Setelah makan seadanya, ia tidak langsung tidur. Istrinya sudah lebih dulu terlelap, napasnya teratur, sementara suara kipas angin berdecit pelan mengisi rumah petak yang sunyi. Pak Suroto duduk di dapur. Di depannya, panci kuah masih tersisa hampir setengah. Biasanya, ia akan menyimpannya untuk besok, menutupnya rapat sambil membaca doa pendek, seperti yang selalu ia lakukan sejak dulu. Doa sederhana, diwariskan dari almarhum bapaknya. Bukan untuk laris, hanya agar dagangan bersih dan membawa berkah. Namun malam itu, tubuhnya terlalu lelah untuk mengingat kebiasaan. Ia menyalakan kompor kecil. Api biru menyala tenang. Kuah dipanaskan kembali, perlahan, nyaris tanpa suara. Pak Suroto menatap permukaannya yang bergetar halus. Pikirannya melayang ke wajah anaknya, ke amplop sekolah, ke catatan utang yang semakin panjang. Sendok besar ia celupkan. Diaduk perlahan, serak-serak. Biasanya, di titik ini ia akan berhenti sejenak, menunduk, membaca doa dalam hati. Tapi malam itu, tidak. Bukan karena ia sengaja melawan, melainkan karena pikirannya terlalu penuh. Doa itu seakan terselip di sudut kepala, tidak terjangkau. Amanlah, gumamnya pelan, lebih seperti menenangkan diri sendiri. Kuah mendidih kecil, aromanya nake, hangat dan akrab. Tidak ada bau aneh, tidak ada suara ganjil. Hanya dapur sempit, lampu redup, dan seorang lelaki yang terlalu capek untuk berpikir panjang. Pak Suroto mencicipi sedikit kuah dengan sendok kecil. Ia terdiam, rasanya berbeda. Bukan lebih asin, bukan lebih gurih secara berlebihan, tapi ada sesuatu yang membuatnya ingin menelan lagi. Seperti rasa yang lebih penuh, lebih bulat, seolah kuah itu menyimpan waktu lebih lama dari biasanya. Ia mengerutkan kening, lalu mencicipi sekali lagi. Tetap sama, perasaan aja, katanya pelan. Ia mematikan kompor, menutup panci, lalu duduk sebentar di bangku dapur. Dadanya terasa sedikit ringan. Bukan bahagia, bukan lega, hanya seperti beban yang digeser sedikit ke samping. Tanpa sadar, Pak Suroto tertidur di bangku itu. Kepalanya bersandar ke dinding. Tangannya masih menggenggam handuk kecil. Tidurnya dangkal, penuh potongan mimpi yang tidak jelas. Ada suara sendok, ada bayangan mangkuk, tapi semuanya lewat begitu saja. Tiba-tiba, suara azan subuh terdengar. Allahu Akbar. Pak Suroto tersentak bangun. Ia berdiri cepat, sedikit kaget, lalu menatap jam dinding. Hampir subuh, ia menarik napas panjang, merasa aneh karena tertidur di dapur. Dari musola kecil di ujung gang, azan mengalun lembut, menembus rama-rama petak yang masih gelap. Pak Suroto berdiri di tempat, menatap panci kuah yang tertutup rapat. Tidak ada yang berubah, tidak ada tanda apapun. Semua tampak seperti biasa. Namun di dalam hatinya, entah kenapa, ia merasa telah melewati satu garis tipis, tanpa sadar, tanpa niat besar. Hanya karena lelah dan berharap terlalu keras, azan subuh terus berkumandang. Dan pagi itu, kuah di dalam panci terasa masih hangat, meski api sudah lama padam.
Maghrib selalu datang dengan suasana yang berbeda di kampung itu. Langit cepat gelap, suara azan dari musola kecil menggema di antara rumah-rumah petak, dan orang-orang bergegas menutup pintu. Perempatan tempat Pak Suroto biasa mangkal ikut berubah, lebih sunyi, lebih pelan, seolah malam ingin lewat tanpa banyak suara. Namun sejak dagangan Pak Suroto kembali ramai, satu kebiasaan baru muncul. Seusai salat maghrib, beberapa ibu tidak langsung pulang. Mereka duduk sebentar di teras musola, mengipas wajah dengan mukena, berbincang pelan. Bapak-bapak juga menunda pulang, berdiri di dekat pagar sambil merokok. Awalnya obrolan itu biasa saja, tentang harga beras, tentang anak yang susah bangun subuh. Tapi perlahan, arah pembicaraan bergeser. "Baksonya Pak Suroto sekarang emang enak," kata seorang ibu. "Iya, tapi entah kenapa perut saya suka nggak enak habis makan," sahut. Yang lain, pelan, ada yang mengangguk setuju. Ada pula yang hanya diam, menatap lantai. Seorang bapak menyela. Suaranya rendah, hampir tak terdengar. "Kemarin saya cium baunya, kayak besi." Kata itu menggantung di udara. Besi, tidak ada yang menjelaskan lebih jauh, tapi semua seolah tahan. Bau itu sulit dijelaskan. Tidak busuk, tidak amis sekali, hanya aneh, seperti darah yang terlalu lama mengering. Pak Suroto tidak sengaja mendengar potongan-potongan itu saat sedang membereskan gerobak. Ia berdiri agak jauh, pura-pura sibuk mengelap kaca. Telinganya menangkap kata demi kata cukup untuk membuat dadanya mengencang. Ia ingin menoleh, ingin bertanya, tapi kakinya tetap di tempat. Malam itu, ia pulang dengan langkah lebih cepat. Di rumah, istrinya sedang menghitung uang hasil jualan. Wajahnya tampak sedikit lega. "Alhamdulillah, bisa buat bayar yang kemarin," katanya sambil tersenyum. Pak Suroto mengangguk. Senyum itu menahan semua pertanyaan di kepalanya. Semua bisik-bisik itu tiba-tiba terasa jauh dibandingkan kebutuhan yang nyata di depan mata. Uang sekolah anak, utang bahan baku, cicilan gerobak, paling cuma perasaan mereka, katanya dalam hati. Namanya juga orang kampung. Kalau ada yang berubah sedikit, langsung dibesar-besarkan. Namun malam demi malam, bisik-bisik itu tidak berhenti, bahkan bertambah. Ada yang bilang sendok di mangkuk terdengar beda. Ada yang merasa merinding saat makan. Tapi anehnya, tidak ada yang benar-benar berhenti membeli. Semua tetap datang. Subetop tetap menghabiskan. Pak Suroto memilih diam. Ia datang lebih awal, pulang lebih larut. Setiap kali mencium bau amis samar di dapur, ia membuka jendela lebih lebar. Setiap kali suara sendok terdengar tanpa sebab, ia meyakinkan diri itu hanya kelelahan. Suatu sore, seorang ibu tua mendekatinya setelah membeli bakso. "Pak," katanya ragu, "ini kuahnya jangan lupa dibacain doa ya." Pak Suroto terdiam sesaat, senyumnya kaku. "Iya Bu," jawabnya singkat. Ibu itu mengangguk, lalu pergi. Kalimat sederhana itu menghantam lebih keras daripada semua bisik-bisik sebelumnya. Malam itu, Pak Suroto duduk lama di depan panci kuah. Ia ingin membaca doa seperti dulu. Ayah ben ingin, namun setiap kali hendak membuka mulut, bayangan tagihan dan amplop sekolah muncul lebih dulu. Doa itu tertahan di dada, tidak jadi keluar. Di luar, kampung mulai sunyi. Dari musola, lampu sudah dimatikan. Bisik-bisik berhenti, digantikan dengung malam. Pak Suroto menutup panci kuah dengan tangan sedikit gemetar. Ia tahu ada yang tidak. Biars, ia hanya belum siap untuk berhenti. Pak Suroto baru benar-benar memahami semuanya pada malam Jumat Kliwon itu. Sejak sore, suasana kampung sudah terasa berbeda. Langit kelabu lebih cepat turun. Angin berembus dingin, meski bukan musim hujan. Di musola kecil, pengajian selesai lebih awal. Orang-orang pulang dengan langkah cepat, pintu ditutup rapat, lampu teras dipadamkan satu persatu. Perempatan kampung, yang biasanya masih menyisakan suara motor dan obrolan, kini lebih cepat sunyi. Suroto tetap mendorong gerobaknya seperti biasa. Tangannya terasa berat. Ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah tubuhnya tahu sesuatu yang pikirannya belum berani mengakui. Saat lampu bohlam dinyalakan, cahayanya tampak lebih redup dari biasanya. Pembeli tetap datang, tapi tidak seramai hari-hari sebelumnya. Wajah-wajah mereka tampak tergesa, seolah ingin segera pulang. Ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, perempatan benar-benar kosong. Saat itulah Pak Suroto teringat kalimat pria asing itu. Amalan-amalan kecil, sederhana. Ia berdiri lama di depan gerobak, menatap panci kuah. Angin berhembus pelan, menggerakkan plastik penutup mangkuk hingga berdesir. Tidak ada suara lain, tidak ada motor, tidak ada televisi dari rumah warga. Hanya malam. Tanpa benar-benar sadar kenapa, Pak Suroto mengambil satu mangkuk. Tangannya bergerak pelan, berbeda dari biasanya. Ia menuang mie,
potongan ayam, 1 bakso, lalu kuah panas. Tidak ada pembeli, tidak ada pesanan, 1 mangkuk penuh. Ia meletakkannya di sudut gerobak, sedikit terpisah dari mangkuk lain. You apnea. Naik perlahan, lalu hilang di bawah angin. Pak Suroto menelan ludah. Ia tahu, entah dari mana, tapi ia tahu. Mangkuk itu tidak boleh disentuh lagi, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dibersihkan. Gerobak harus dibiarkan begitu saja sampai pagi. Pak Suroto duduk di bangku plastik, tubuhnya kaku. Jam terasa berjalan lambat. Angin semakin dingin, menusuk tulang. Sesekali terdengar suara dedaunan bergesek, seperti langkah kaki yang tertahan. Ia mendengar sesuatu. Bukan suara jelas, bukan pula bisikan. Lebih seperti derap halus di aspal, mengelilingi gerobak. Langkah yang tidak pernah benar-benar mendekat, tapi juga tidak pergi. Pak Suroto tidak berani menoleh dari sudut matanya. Ia melihat sendok di mangkuk itu bergetar pelan. Kling, sekali. Lalu diam. Dadanya berdebar keras. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia ingin berdiri, ingin mendorong gerobak pulang, ingin membaca doa sekeras mungkin. Tapi kakinya terasa berat, seolah tertanam di tanah. Waktu berjalan tanpa tanda. Tidak ada jam berdetak, tidak ada suara. Hanya angin dan lengkelengka yang tak terlihat. Saat akhirnya azan subuh terdengar dari musola, suara itu terasa seperti tali yang menarik Pak Suroto kembali ke dunia nyata. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Mangkuk itu masih ada, isinya utuh, tidak berkurang, tidak bertambah. Pak Suroto menutup gerobak tanpa menyentuh mangkuk itu. Ia mendorongnya pulang dengan langkah cepat, tidak menoleh ke belakang meski perasaannya mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Di rumah, ia tidak tidur. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, menunggu pagi benar-benar datang hari itu. Dagangannya kembali laris, dan sejak malam Jumat Kliwon itu, Pak Suroto mengerti satu hal, yang datang bukan lagi sekadar rezeki, melainkan kesepakatan yang tidak pernah ia ucapkan, tapi telah ia terima. Pak Suroto baru benar-benar memahami semuanya pada malam Jumat Kliwon itu. Sejak sore, suasana kampung sudah terasa berbeda. Langit kelabu lebih cepat turun, angin berembus dingin, meski bukan musim hujan. Di musola kecil, pengajian selesai lebih awal. Orang-orang pulang dengan langkah cepat, pintu ditutup rapat, lampu teras dipadamkan satu persatu. Perempatan kampung yang biasanya masih menyisakan suara motor dan obrolan, kini lebih cepat sunyi. Pak Suroto tetap mendorong gerobaknya seperti biasa. Tangannya terasa berat. Ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah tubuhnya tahu sesuatu yang pikirannya belum berani mengakui. Saat lampu bohlam dinyalakan, cahayanya tampak lebih redup dari biasanya. Pembeli tetap datang, tapi tidak seramai hari-hari sebelumnya. Wajah-wajah mereka tampak tergesa, seolah ingin segera pulang. Ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, perempatan benar-benar kosong. Saat itulah Pak Suroto teringat kalimat pria asing itu. Amalan-amalan kecil, sederhana. Ia berdiri lama di depan gerobak, menatap panci kuah. Angin berhembus pelan, menggerakkan plastik penutup mangkuk hingga berdesir. Tidak ada suara lain, tidak ada motor, tidak ada televisi dari rumah warga. Hanya malam. Tanpa benar-benar sadar kenapa, Pak Suroto mengambil satu mangkuk. Tangannya bergerak pelan, berbeda dari biasanya. Ia menuang mie, potongan ayam, 1 bakso, lalu kuah panas. Tidak ada pembeli, tidak ada pesanan. 1 mangkuk penuh. Ia meletakkannya di sudut gerobak, sedikit terpisah dari mangkuk lain. Uapnya naik perlahan, lalu hilang di bawah angin. Pak Suroto menelan ludah. Ia tahu, entah dari mana, tapi ia tahu. Mangkuk itu tidak boleh disentuh lagi, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dibersihkan. Gerobak harus dibiarkan begitu saja sampai pagi. Pak Suroto duduk di bangku plastik, tubuhnya kaku. Jam terasa berjalan lambat. Angin semakin dingin, menusuk tulang. Sesekali terdengar suara dedaunan bergesek, seperti langkah kaki yang tertahan. Ia mendengar sesuatu. Bukan suara jelas, bukan pula bisikan. Lebih seperti derap halus di aspal, mengelilingi gerobak. Langkah yang tidak pernah benar-benar mendekat, tapi juga tidak pergi. Pak Suroto tidak berani menoleh. Dari sudut matanya ia melihat sendok di mangkuk itu bergetar pelan. Kling, sekali, lalu diam. Dadanya berdebar keras. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia ingin berdiri, ingin mendorong gerobak pulang, ingin membaca doa sekeras mungkin. Tapi kakinya terasa berat, seolah tertanam di tanah. Waktu berjalan tanpa tanda. Tidak ada jam berdetak, tidak ada suara. Hanya angin dan lengkelengka yang tak terlihat.
Saat akhirnya azan subuh terdengar dari musola, suara itu terasa seperti tali yang menarik Pak Suroto kembali ke dunia nyata. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Mangkuk itu masih ada, isinya utuh, tidak berkurang, tidak bertambah. Pak Suroto menutup gerobak tanpa menyentuh mangkuk itu. Ia mendorongnya pulang dengan langkah cepat, tidak menoleh ke belakang, meski perasaannya mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Di rumah, ia tidak tidur. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, menunggu pagi benar-benar datang. Hari itu, dagangannya kembali laris. Dan sejak malam Jumat Kliwon itu, Pak Suroto mengerti satu hal. Yang datang bukan lagi sekadar rezeki, melainkan kesepakatan yang tidak pernah tapi telah ia terima. Hujan turun sejak sore hari, tanpa jeda, tanpa tanda akan berhenti. Air mengalir deras di selokan kampung, memantulkan cahaya lampu bohlam yang goyah tertiup angin. Malam itu bukan Jumat Kliwon, tapi udara tetap terasa berat. Dingin menempel di kulit, membuat tulang terasa rapuh. Pak Suroto tetap mangkal. Jas hujan tipis ia kenakan, tapi air tetap merembes ke lengan dan punggung. Pembeli datang lebih sedikit dari biasanya. Mereka makan cepat, lalu pergi sambil mengeluhkan hujan. Ketika jam mendekati tengah malam, perempatan kembali kosong. Hanya suara hujan dan plastik yang berkibar di sudut gerobak. Satu mangkuk mie sudah ia siapkan. Uapnya tipis, hampir kalah oleh hawa dingin. Sendok terletak rapi di dalamnya. Seperti biasa, mangkuk itu tidak disentuh, tidak dipindahkan, tidak dilihat terlalu lama. Namun malam itu berbeda. Hujan semakin deras. Angin mendorong air masuk ke dalam gerobak. Kuah di mangkuk mulai dingin, terciprat air hujan. Pak Suroto berdiri mematung, menatap mangkuk itu dengan perasaan campur aduk. Kalau cuma malam ini saja, gumamnya. Ia berpikir tentang anaknya yang harus bangun pagi, tentang istrinya yang selalu khawatir kalau ia pulang terlalu larut, tentang tubuhnya yang mulai sering pegal dan menggigil. Toh bukan Jumat Kliwon, katanya lagi, mencoba meyakinkan diri. Dengan gerakan cepat, terlalu cepat untuk dipikirkan, Pak Suroto mengambil mangkuk itu. Sendok beradu pelan dengan keramik kling. Suara itu membuatnya terdiam sesaat, namun tidak ada apa-apa. Tidak ada angin berhenti, tidak ada bau amis mendadak, tidak ada langkah kaki di sekeliling gerobak. Hanya hujan deras dan konsisten. Pak Suroto mencuci mangkuk itu seperti biasa. Air mengalir, membawa sisa kuah ke selokan. Dadanya berdebar, tapi perlahan ia merasa lega. Cuma perasaan, katanya. Malam itu ia pulang lebih cepat. Di rumah, semuanya tampak normal. Istrinya menyambut, anaknya sudah tidur. Tidak ada suara sendok, tidak ada bau aneh. Pak Suroto tidur dengan tubuh lelah, tapi pikiran sedikit tenang. Sampai tengah malam, anaknya menggigil hebat. Tubuh kecil itu panas, napasnya pendek-pendek. Istrinya panik, mengompres dengan handuk basah. Pak Suroto berdiri di samping tempat tidur Karen Gardingen, mengalir di punggungnya. Pak, anaknya bergumam lirih, matanya terpejam. Berisik. Berisik? Apa nak? Tanya Pak Suroto. Suaranya bergetar. Anaknya mengernyit, lalu bergumam lagi. Sendoknya bunyi terus. Mangkuknya dingin. Kata-kata itu menghantam Pak Suroto seperti air es. Malam itu berlalu tanpa tidur. Demam anaknya tidak turun. Sesekali anak itu mengigau, menyebut suara sendok, panci, dan sesuatu yang menunggu di gerobak. Istrinya menangis pelan, mencoba menenangkan diri dan anaknya. Pak Suroto hanya duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Pikirannya berputar cepat, kembali ke mangkuk yang ia bersihkan terlalu cepat, ke suara kling yang sempat terdengar, ke hujan yang menutupi segalanya. Pagi datang bersama azan subuh. Demam belum turun. Di luar hujan berhenti, meninggalkan udara yang terlalu bersih, terlalu tenang. Pak Suroto menatap tangan sendiri. Tangannya gemetar. Ia tidak melanggar dengan niat besar, hanya tergoda oleh lelah, hanya ingin pulang lebih cepat. Namun pagi itu, saat suara sendok kembali terdengar samar dari dapur yang kosong, Pak Suroto mulai mengerti satu hal yang paling menakutkan. Kesepakatan itu tidak peduli alasan, dan pelanggaran sekecil apapun selalu dicatat. Demam anak Pak Suroto turun menjelang pagi, tapi tidak benar-benar pergi. Tubuhnya masih lemas, matanya sayu, dan tidurnya gelisah. Setiap kali terlelap, bibir kecil itu kembali bergumam tentang suara sendok dan mangkuk. Istrinya hanya bisa mengelus kepala anak mereka, menahan tangis. Pak Suroto tidak sanggup melihatnya terlalu lama. Dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang tak bisa diucapkan. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Pagi itu,
Setelah memastikan anaknya tertidur, Pak Suroto melangkah keluar rumah. Langit masih pucat. Udara dingin sisa hujan menusuk kulit. Tanpa membawa apa-apa, ia berjalan ke musola kecil di ujung gang. Sudah lama ia tidak datang sepagi ini. Pintu musola terbuka di dalam sepi. Hanya sajadah yang tersusun rapi dan bau karpet yang lembab. Pak Suroto duduk di saf paling belakang. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya untuk berdoa. Doanya tidak panjang, tidak indah, kata-katanya patah-patah. Lebih mirip pengakuan daripada permohonan. Ia meminta ampun. Ia berjanji akan berhenti, akan mengembalikan semuanya seperti semula, akan menerima sepi, asal keluarganya selamat. Air mata jatuh ke sajadah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Pak Suroto merasa benar-benar takut, bukan pada sesuatu yang tak terlihat, tapi pada dirinya sendiri. Usai subuh, ia pulang dengan langkah lebih ringan, seolah keputusan sudah dibuat. Di dapur, ia membuka panci kuah, menatap isinya lama. Hari itu, ia berniat tidak berjualan, atau jikapun berjualan, tidak lagi menyiapkan mangkuk itu. Namun sejak sore, suara-suara mulai muncul. Awalnya pelan, kling, seperti sendok tersenggol angin, lalu lebih jelas. Klek, klek, seolah mangkuk disusun tanpa tangan. Pak Suroto berdiri di dapur yang kosong, menahan napas. "Sudah," katanya pelan. "Saya mau berhenti." Suara itu tidak menjawab. Tapi malam itu, saat ia tetap mendorong gerobak ke perempatan dengan niat terakhir, suara-suara itu mengikutinya dari dalam gerobak, dari roda yang berdecit, dari panci yang belum dibuka. Pak Suroto tidak menyiapkan mangkuk khusus. Ia berjualan seperti dulu, membaca doa sebelum membuka panci. Setiap kata terasa berat, seperti ditahan sesuatu di tenggorokan. Pembeli tetap datang, tetap ramai, bahkan lebih ramai. Itu yang membuatnya semakin takut. Di sela-sela keramaian, ia mendengar suara sendok lain. Bukan dari tangannya, datang dari dalam panci. Meski tutupnya rapat, sesekali ia mencium bau amis yang lebih kuat seperti besi basah. Kepalanya pening, tapi ia memaksa bertahan. Malam semakin larut. Pembeli pulang satu persatu. Saat perempatan kembali sepi, Pak Suroto bersiap menutup gerobak. Ia ingin cepat pulang, ingin memastikan anaknya baik-baik saja. Saat itulah suara langkah terdengar, bukan langkah jelas, lebih seperti bayangan langkah. Mengitari gerobak, angin berhenti, lampu bohlam bergoyang pelan. Dari dalam gerobak suara sendok terdengar bertubi-tubi, seperti orang makan dengan tergesa. Pak Suroto menutup mata. "Saya lepas," katanya lirih. "Saya nggak mau lagi." Suara itu berhenti sejenak, hening yang mencekam, lalu terdengar satu bunyi pelan. Tepat di samping telinganya, kling, seperti sendok diletakkan kembali ke mangkuk. Pak Suroto tahu, niat berhenti tidak pernah semudah memulai. Ada sesuatu yang sudah merasa diberi tempat, dan melamut. Sesuatu itu tidak rela dilepas, terutama ketika harga yang dijanjikan belum sepenuhnya dibayar. Malam itu berjalan terlalu tenang, tidak ada hujan, tidak ada angin. Kampung seperti menahan napas. Pak Suroto pulang lebih cepat dari biasanya. Dadanya masih sesak oleh suara-suara yang terus terngiang di kepala. Di rumah, lampu ruang tengah menyala. Istrinya duduk di lantai, menemani anak mereka yang tertidur gelisah. "Demamnya sudah turun," kata istrinya pelan. Pak Suroto mengangguk. Ia duduk di samping anaknya, mengelus rambut yang masih lembab oleh keringat. Untuk sesaat, ia merasa semuanya akan baik-baik saja. Ia tertidur tanpa sadar, dengan pakaian masih melekat di badan. Entah berapa lama ia terlelap. Pak Suroto terbangun oleh sunyi yang aneh. Terlalu sunyi, tidak ada suara napas anaknya, tidak ada dengung kipas. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh ke samping, kasur itu kosong. "Dek," panggilnya pelan, lalu lebih keras. "Dek," istrinya terbangun. Mereka mencari ke kamar mandi, ke dapur, ke teras. Pintu rumah terbuka sedikit, kunci masih tergantung. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Teriakan mulai terdengar. Tetangga keluar rumah. Kampung yang biasanya tenang menjelang subuh mendadak gempar. Senter menyala ke segala arah. Nama anak itu dipanggil berkali-kali, memantul di dinding-dinding rumah petak. Seseorang menunjuk ke arah perempatan. Gerobaknya masih di sana. Pak Suroto berlari, napasnya terengah. Di perempatan kampung, di bawah lampu bohlam yang masih menyala, gerobak mie ayam bakso itu berdiri seperti biasa, tidak tergeser, tidak rusak. Di atasnya ada satu mangkuk mie. Mie itu sudah dingin, kuahnya menjen. Di dalamnya terletak sebuah sendok kecil, sendok plastik bergambar kartun yang biasa dipakai anaknya setiap makan. Pak Suroto terhenti,
kakinya lemas. Dunia terasa menjauh. Suara orang-orang di belakangnya menghilang, digantikan oleh satu suara yang sangat ia kenal. Kling! Azan subuh berkumandang dari musola kecil di ujung gang. Suaranya merdu, sama seperti setiap hari. Tapi pagi itu, azan itu tidak membawa tenang, tidak membawa harap. Pak Suroto berlutut di aspal dingin. Tangannya gemetar saat menyentuh mangkuk itu. Tidak ada darah, tidak ada bekas apapun. Hanya mie, kuah dan sendok kecil yang terlalu ringan untuk menanggung harga sebuah pilihan. Langit mulai terang. Orang-orang berdiri terdiam. Tidak ada yang berani baik. Gerobak itu tetap berdiri di perempatan, seolah menunggu pembeli berikutnya. Pak Suroto menunduk. Ia akhirnya mengerti. Beberapa jalan pintas memang membawa rezeki, tapi selalu ada yang harus ditinggalkan di persimpangan. Azan selesai. Pagi datang, dan kampung itu terasa kosong. Meski matahari tetap terbit seperti biasa, cerita ini sepenuhnya fiktif. Nama, tempat, dan peristiwa dalam kisah ini dibuat untuk kepentingan cerita dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Ambillah hikmah dan pesan moralnya, bukan ketakutannya semata.